الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita insyaallah akan teruskan kajian tafsir surat Al-Kahf. Insyaallah pada kali ini ayat ke-50 sampai ayat ke-55 biiznillah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ini ayat serupa dengan apa yang ada di surat Al-Baqarah. Wa idh qulna, wa idh, wadhkur idh. Dan ingatlah ketika qulna, kami katakan lil malaikah, kepada para malaikat. Tapi berkata kepada para malaikat, siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ta'bir di sini perkataan Allah qulna, yaitu dengan sighah jama' mutakallimun qulna, yang menunjukkan azamatullah, yaitu keagungan Allah Ta'ala, bukan menunjukkan pluralisme ketuhanan. Ya, jadi lafal ketika dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perbuatannya dengan dinisbatkan kepada dhamir, terhadap perbuatan tersebut dinisbatkan kepada dhamir mutakallimun yang jamak, maka itu menunjukkan dua hal. Imma Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan keagungan dirinya sebagai raja untuk segala makhluknya, atau yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan sebagai keagungan juga, dan ingin menunjukkan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikatnya yang mulia dan melaksanakan tugasnya. Taib lil malaikah, al malaikah disebut malaikat dan mereka adalah atau suatu alam gaib bagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari nur, dari cahaya. Bedanya nur dengan nar, ya. Nur itu cahaya dan nar itu api. Dan nur tidak memiliki daya panas. Adapun nar memiliki daya panas. Itu perbedaan nur dan nar. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqa al-jannu min marijin min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Yaitu khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat mereka diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari marij min nar. Marij yaitu ujung dari gejolak api. Marij min nar, maka percikan-percikan terujung dari api, maka itulah asal penciptaan untuk jin, seluruh jin, ya, atau aslul jin, asalnya jin. Adapun khuliqa Adamu mimma wusifa lakum, Adam diciptakan dari apa yang disifati terhadap kalian. Taib. Kalau misalnya Nabi Adam alaihissalam, manusia pada asalnya diciptakan dari tanah, maka itu penciptaan untuk Nabi Adam alaihissalam. Adapun setelah Adam alaihissalam, maka ada yang diciptakan dari tulangnya, tulang rusuknya, ada yang diciptakan dan rata-rata diciptakan dari setetes air mani. Dan yang diciptakan dari tanah hanya 2 dari manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa itu seperti permisalan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakannya dari turab. Adapun sisanya, kalau misalnya istri Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tulangnya Nabi Adam alaihissalam, istrinya Nabi Adam alaihissalam, ya. Adapun manusia setelahnya, maka diciptakan dari setetes air mani. Kemudian usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam alaihissalam. Dan di sini ada lafal sujud kepada li Adam. Maka ada dua posibilitas. Ada 2 posibilitas. Imma di sini sujud tahiyah, sujud tahiyah atau sujud ta'zim, atau sujud, ada 2 macam sujud sini. Sujud tahiyah atau sujud al-jabhah. Ya, sujud tahiyah atau sujud, 2 model, ya. 2 model tafsiran. Ini sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Ini ada 2 kemungkinan, imma sujud tahiyah atau imma sujud alal jabhah, rekening. Dan sujud ala tahiyah, maka itu tidak melazimkan sujud dengan hay'ah, gerakan dan posisi sujud yang masyhur di kita, yaitu ala sab'ati a'dhum, dengan 7 tulang, sebagaimana Nabi SAW diperintahkan untuk sujud dengan pondasi 7 tulang ini, yaitu wajah, jabhah dan semisalnya, kemudian kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Ini namanya sujud alal jabhah. Adapun sujud tahiyah, maka itu tidak melazimkan gerakannya seperti itu atau posisi seperti itu. Imma dia dengan qaul, imma dengan hay'ah, atau bentuk pose tertentu yang tidak sampai ke kening untuk sujudnya. Ada 2 kemungkinan.
Sebagian ulama menafsirkan usjudu li Adam ini sujud tahiyah sebagai bentuk pelarian dari sujud alal jabhah. Karena sujud alal jabhah ini tidak benar kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami enggak alurnya? Para ulama sebagian menafsirkan usjudu li Adam bukan sujud alal jabhah, kening, bukan, melainkan sujud tahiyah sebagai penghormatan saya baik dengan perkataan maupun dengan bentuk pose yang tidak sampai sujud yang kita kenal. Karena sujud yang maklum di kita, yang kita tahu sujud dengan kemutlakan lafal sujud, itu sujud di tanah, di darat begini ya. Dan itu dilarang. Dan itu dilarang, apapun maksudnya itu dilarang. Ya. Itu pendapat pertama. Karena mereka menginginkan apa? Jangan sampai ditafsirkan sebagai sujud seperti itu. Karena itu khawatirnya terjadi kesyirikan atau seolah-olah kesyirikan. Begitu juga sujudnya apa? Sujudnya apa? Di surat Yusuf. Sujudnya orang tua Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf ketika beliau sudah menjadi raja. Bukankah di awal surat disebutkan bintang-bintang beliau dimimpikan bintang-bintang bersujud kepadanya. Baik. Sebagian ulama menafsirkan sujud yang dimaksud sini yaitu sujudnya bapaknya seperti Nabi yaitu di antaranya Nabi Yakub alaihissalam ya, dan juga putra-putranya yang merupakan saudara Nabi Yusuf itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan ya. Tapi sebagian ulama menafsirkan sujudnya ini bukan sujud al-jabhah, bukan, melainkan sujud tahiyah, penghormatan semata baik dengan pose ataupun dengan perkataan yang Allah lebih tahu. Itu tafsiran sebagian ulama menghindari gambaran sujudnya makhluk kepada makhluk. Bukan sujud makhluk pada Allah, gitu ya. Mafhum? Ini tafsiran pertama. Ya. Pakai itu ya Syekh. Saya ada Pak ini mau pakai apa namanya? Meja. Ini tafsiran sujud li Adam pertama. Karena sujud alal jabhah yang kita tahu itu imma syirik secara zat, karena maksudnya karena nyatanya imma segambar dengan syirik walaupun diniatkan tidak untuk syirik, segambar dengan syirik. Ini tafsiran pertama ikhwan, dan perlu tahu juga tafsiran ini ya. Dan tafsiran ini juga ada alasan. Karena ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi ya, melihat di mimpinya apa? 11 kaukab bintang untuk bersujud kepadanya. Ya. Maka pertanyaannya, betul. Ini Miftah ini. Beneran ini? Ayo, apa yang dekat sini ya, biar dekat sama kaki anak biar bisa mijit dikit lah. Ayo sujud di sini karena sujud bintang-bintang. Bagaimana bintang-bintang bersujud dengan hay'ah, yaitu dengan pose alal jabhah. Ya. Maka ditafsirkan sebagian ulama tuh lihat aja dalam hal ini sujud yang dilakukan oleh bintang-bintang itu tidak mungkin posenya seperti sujudnya manusia alal jabhah di atas kening gitu. Ini ada antara alasannya. Alasan ini cukup kuat dan menghindari terjadinya kesyirikan. Ya. Tetapi umumnya ulama menyebutkan bahwa sujudnya ini sujud alal jabhah. Sujudnya ini sujud alal jabhah, dan itu yang zahir dari lafal sujud. Dan ini yang insyaallah yang lebih kuat. Insyaallah ini yang lebih kuat. Itu sujud alal jabhah.
Iya. Walaupun kita tidak nafikan bahwasanya pendapat pertama yang tentang sujud pada Adam ini juga pendapat yang kuat, iya. Tetapi, kita ijra ala zahir aja, yaitu udahlah. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu persisnya, tetapi zahirnya sujud ala al-jabhah. Ya. Lalu bagaimana menjawab pertanyaan pendapat pertama? Kalau misalnya para malaikat sujud ala al-jabhah dan juga orang tuanya Nabi Yusuf dan para saudaranya sujud al-jabhah kepada Nabi Yusuf, maka ini sujud kepada makhluk dan ini merupakan kesyirikan atau segambar dengan kesyirikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala melarang semua hal ini. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa seandainya diperintahkan bersujud maka kepada makhluk, maka akan diperintahkan apa? Sujudnya seorang istri kepada suami. Sujud yang maksud sujud apa? Sujud ala jabhah. Dan itu dilarang. Dilarang. Ya. Dalam syariat Islam dilarang. Oleh pendapat pertama disebutkan itu untuk mengiktirad dan melawan pendapat kedua. Maka bagaimana menjawabnya? Ya, menjawabnya bagaimana? Maka jawabannya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di suatu masa. Mungkin Allah Subhanahu wa taala hapus syariat tersebut di masa lainnya. Boleh jadi di syariat Nabi Muhammad SAW ini adalah keburukan bahkan kesyirikan. Namun di syariat lain, ya di syariat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus untuk pihak-pihak tertentu saja. Dan itu ketika itu perintah Allah, maka itu bukanlah kesyirikan, bukanlah kemaksiatan, karena Allah lah langsung yang memerintahkannya dan menginginkannya itu terjadi. Ya. Maka sujudnya, kata ulama pendapat kedua, maka sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam, maka ini bukanlah syirik secara zat atau syirik secara maksud, karena yang memerintahkan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sujudnya Nabi Yakub dan putra-putranya kepada Nabi Yusuf alaihissalam pun itu yang sujud adalah seorang nabi yang tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu kecuali dengan adanya wahyu dan izin dari Allah. Dan juga hal-hal yang di keumuman syariat itu munkar, tetapi ketika Allah perintahkan itu, maka itu bukan kemungkaran, melainkan itu adalah syariat khusus. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Dan itu pada keumuman syariat itulah kezaliman. Tapi khusus untuk apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ini perintah dari Allah, maka mau tidak mau harus ikut perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun ini khusus dan umumnya tidak diperbolehkan. Dan zabhul ibn, menyembelih anak, ini seburuk-buruk pemutus rahim, seburuk-buruk qati'atur rahim. Tetapi ketika itu sebuah imtithal, yaitu sebuah realisasi perintah Allah, maka ini adalah suatu ketaatan, bukan suatu kemunkaran, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Maka jika itu suatu imtithal dan perintah Allah langsung, maka itu bukan kesyirikan dan bukan dosa, melainkan ketaatan. Fasajadu illa iblis, maka mereka pun sujud. Mereka di sini siapa? Yaitu al-malaikah, illa iblis, kecuali iblis. Di sini ada sesuatu yang gharib bagi sebagian orang. Bagaimana terjadi pengecualian terhadap iblis, padahal iblis diyakini oleh banyak dari kaum muslimin bukanlah termasuk dari malaikat. Kan yang diperintahkan malaikat. Maka mereka sujud kecuali iblis. Maka perlu diketahui ikhwan, istitsna terbagi menjadi dua. Yaitu istitsna muttasil dan istitsna munqati'. Pengecualian terbagi menjadi dua. Yaitu pengecualian yang muttasil, yaitu nyambung dengan yang dikecualikan darinya, dan istitsna munqati', pengecualian yang terputus dari golongan yang dikecualikan darinya. Istitsna muttasil itu gampang, kita bilang
para murid telah pergi kecuali Ahmad. Ahmad termasuk para murid. Gampang inilah. Ya. Saya beli semua kue kecuali kue pancong. Gampang. Kue pancong termasuk kue juga, maka dikecualikan. Ini istitsna muttasil namanya. Yaitu yang diistitsnakan, yang dikecualikan, ini termasuk golongan dari yang dikecualikan darinya. Tapi ada istitsna munqati'. Istitsna yang terputus. Ya, yang mana hal yang dikecualikan itu bukan termasuk dari golongan yang dikecualikan darinya. Yang mustatsna bukan termasuk dari mustatsna minhu. Seperti contoh ini, kata sebagian ulama, kata banyak para ulama, wa idz qulna lil malaikah usjudu li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Mereka sujud semua kecuali iblis. Pertanyaannya, apakah iblis termasuk golongan malaikat atau bukan? Bukan. Berarti antum menganggap ini berarti istitsna munqati', terputus. Terputus hakikat iblis dengan hakikat malaikat. Terputus hakikat mustatsna dari mustatsna minhunya. Gitu, bisa dipahami enggak di sini, kawan? Ya. Maka ini tidak menjadi dalil bahwasanya iblis termasuk golongan malaikat. Nah, tapi memang ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya iblis ini awalnya adalah malaikat. Berdasarkan ayat ini, dengan memahami lafal ini fasajadu ila iblis sebagai istitsna apa? Muttasil. Memahami sebagai istitsna muttasil. Lihat, dari pemahaman istitsna saja terjadi kemudian varian hasil. Apakah mereka tidak punya ilmu tentang ini? Ya, mereka memahami ayat ini dengan ilmu, tetapi wallahu alam tidak tepat. Allah alam tidak tepat. Walaupun mereka didukung oleh beberapa Israiliyat yang menunjukkan bahwasanya iblis itu awalnya adalah malaikat. Yang aslinya namanya Abu Kardus namanya. Atau Abu Kurdus, ya tergantung harokatnya. Tapi Abu Kaf Ra Dal Waw Sin. Iya. Bacanya Abu Kurdus bukan Abu Kardus. Tapi di terjemahan tahdzib sejarahnya apa, di terjemahan apa kitab Qasas Al-Qur'an, diterjemahkan karya Ibnu Katsir rahimahullah, diterjemahkan di bahasa Indonesia. Tebal banget itu. Anda lupa percetakan siapa, warna kuning kitabnya. Anda baca kemudian terjemahan tersebut dan Anda dapatkan namanya iblis aslinya di situ adalah Abu Kardus, kata tulisan itu. Terjemahannya itu Abu Kardus. Namun kemudian Anda cek di kitab aslinya nama lafalnya Abu Kurdus. Ku bukan ka, dhammah bukan fathah. Tapi ini penerjemahnya kayaknya pengen mengkarduskan setan. Akhirnya Abu Kardus. Berarti pengusaha kardus itu iblis rata. Tapi di sini ini riwayat Israiliyat, ya kawan. Mereka memakai metodologi istitsna muttasil dan didukung dengan beberapa riwayat Israiliyat yang tidak bisa mengisbatkan bahwasanya iblis tidak bisa menjadi sandaran hal tersebut. Dan juga pendapat yang mengatakan iblis termasuk golongan malaikat ini juga pendapat yang menyelisihi zahir dari atau menyelisihi konsekuensi dari zahir hadis. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar. Nur dengan nar berbeda. Maka tidak sama. Itu ya. Itu dua alasan yang. Alasan pertama yang membatalkan bahwasanya iblis iblis termasuk golongan malaikat, kita katakan tidak benar. Alasannya pertama, istitsna di sini istitsna munqati'. Alasan kedua, ini bertentangan dengan atau menyelisihi konsekuensi dari zahir dari hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan. Fasajadu illa iblisa kana minal jin. Kana minal jin. Nah, di sini alasan yang ketiga, bahwasanya iblis itu bukan termasuk malaikat. Kana minal jin. Dan jin beda dengan malaikat. Dan wa khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar. Kana minal jin. Berarti di sini kana minal jin mentakkid, menguatkan bahwasanya istitsna di sini istitsna munqati'. Kana minal jin.
maka ini suatu bayan, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kondisi iblis yang merupakan minal jin. Taib. Kana minal jin, maka min di sini min apa? Ya, min di sini dua tafsiran. Dari dua tafsiran ini akan lahir kemudian hasilnya yang berbeda. Kana minal jin. Ini berangkat dari pertanyaan, apakah iblis itu bapak seluruh jin atau iblis salah satu jin yang ada ketika itu? Faham enggak bedanya? Apakah ketika itu satu-satunya jin adalah iblis atau jin hanyalah salah satu dari iblis hanyalah salah satu jin dari jin-jin? Gimana, paham enggak, ikhwan? Karena memang terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat antara ulama tentang asal al-jin, asalnya jin. Apakah asal dari seluruh jin adalah iblis atau bukan? Maka berangkat dari ayat ini dan memahami ayat ini bagaimana? Kana minal jin. Min di sini min di sini menunjukkan apa? Menunjukkan tab'idiyah. Itu yang pertama. Atau min di sini menunjukkan bayaniyah semata. Bayaniyah. Kalau misalnya tab'idiyah artinya apa? Kana minal jin, iblis min artinya min ba'dil jin. Bahwasanya iblis sebagian dari jin. Artinya berarti ketika itu ada jin-jin lain selain iblis. Dan itu menunjukkan bahwasanya apa? Iblis bukan asal dari seluruh jin. Melainkan iblis ini salah satu anak pinak jin juga. Paham enggak? Pendapat ini diperkuat dengan tafsiran terhadap kata para malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu musaddiqal qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Betul enggak di surah Al-Baqarah? Man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusaddiqu Astaghfirullah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat, apakah ya Allah engkau akan menjadikan di bumi itu lagi-lagi pihak yang atajal fiha may yufsidu, yang berbuat kerusakan dan bertumpahkan darah. Sebagian ulama berpendapat maksud dari malaikat adalah yaitu para jin yang menumpahkan darah. Berarti dulu jin tinggalnya di bumi menurut pendapat Israiliyat ini. Dan ketika Allah mengatakan ja'alna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu iblis belum protes. Berarti kenyataannya ketika itu sudah pernah ada jin sebelumnya yang tinggal di bumi. Dan jin-jin itu kemudian menumpahkan darah. Gimana kira-kira pendapat ini? Berarti logis enggak? Berarti iblis salah satu dari bagian dari jin. Dan ketika itu jin sudah ada pernah yang tinggal di bumi. Baik. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, kana minal jin, min di sini bukan tab'id. Melainkan hanya menjelaskan bahwasanya iblis bersifat jinni. Ya, menjelaskan bahwasanya iblis dari kalangan jin dan bukan dimaksudkan sebagian dari jin. Sebagaimana kalau misalnya kita bilang, apakah Nabi Adam termasuk manusia? Antum bilang, ya na'am, kana minal ins. Betul enggak? Kana minal ins. Bahwasanya Nabi Adam tergolong manusia. Maka ini menunjukkan apa? Bayan, ya. Bayaniyah. Ya, menjelaskan tentang hakikat dari iblis yaitu jin. Nah, yang berpendapat seperti itu
Maka itu biasanya ulama yang berpendapat bahwasanya aslul jin adalah iblis, dan ketika itu belum ada jin selain iblis. Ala kulli hal-hal sebenarnya gaib. Gaib. Sebagian menetapkan bahwasanya aslul jin adalah iblis, sebagian enggak. Ala kulli hal, antum tidak ditanya akan hal tersebut di akhirat, ya. Mau siapa pakai asalnya jin, dan antum kalau tanya kepada jin sendiri, mereka belum tentu ngerti akan hal ini, beneran. Karena bahlul. Jin rata-rata bahlul. Ya kan, Alwi? Iya. Jin rata-rata bahlul. Nggak ngerti mereka. Kalau antum tanya ke mereka, apakah? Tapi kalau misalnya antum tanya kepada syaitan dari kalangan jin, mereka akan mengatakan iya. Rata-rata iya, mereka berbangga dengan keiblisan mereka. Tapi tetap itu hal yang gaib. Wallahu a'lam. Fa fasaqa an amri rabbih, maka fasiklah dia dari perintah Rabbnya. Fa fasaqa yaitu kharaja an ta'ah lillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni astagfirullah awliya'a min duni wa hum lakum adu. Afatattakhidunahu, apakah kalian akan menjadikan hu di sini khitab kembali, di sini huwa kembali ke iblis. Afatattakhiduna iblisa wa dzurriyyata iblisa awliya. Ada dua objek ittikhaz di sini sebagai aulia. Ima iblis ataupun dan dzurriyyahnya iblis. Tapi dzurriyyah berarti man wulidu min iblis. Ini di antara dalil yang menguatkan pendapat bahwasanya iblis adalah asalnya jin. Karena iblis memiliki dzurriyyah. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, dzurriyyahnya iblis. Ini pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya seluruh jin asalnya dari iblis, karena seluruh jin adalah dzurriyyahnya iblis. Ini pendapat kedua. Tapi ini kembali lagi, ini sebagai apa? Tafsiran. Dan ini masih hal yang gaib, ini bukan sesuatu yang absolut. Karena masih ada juga ihtimal dan celah kemungkinan bahwasanya iblis ia memiliki dzurriyyah yang merupakan syaitan dari kalangan jin. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada dzurriyyah jin lain yang baik. Wallahu alam. Jadi hal ini tetap gaib bagi kita. Ini hanyalah ijtihad para ulama. Yang mana ulama pun tidak mengetahui hal gaib, tetapi mereka melihat zahir dari ayat-ayat yang mereka ambil, ya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Dzurriyyah, ya. Zahir dari dzurriyyah. Zahir dari ada lafaz dzurriyyah. Dzurriyyah ini berarti apa? Offspring, keturunan. Beranak pinak berarti. Jin itu beranak pinak. Maka bisa dikatakan jin itu beranak pinak. Taib. Apakah beranak pinaknya mereka dengan adanya pasangan zauj, istri dan semisalnya? Maka jawabannya adalah wallahu a'lam. Jawabannya adalah wallahu a'lam. Yang diisbatkan oleh dalam Al-Qur'an kita isbatkan bahwasanya jin beranak pinak, ya. Tapi yang tidak diisbatkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, maka kita tawakuf di sini. Apakah jin itu memiliki zaujah atau zauj kemudian melakukan jima' dan seterusnya, maka kita katakan wallahu a'lam. Iya. Wallahu a'lam. Ya. Kenapa begitu? Walaupun zahirnya harusnya kan kalau ada anak berarti ada istri, ya, atau suami, ya, atau ada pasangan lah minimal. Zahirnya begitu. Tapi kan itu zahir dari pengalaman real kita di kehidupan manusiawi. Yang mana kehidupan gaib jin kita nggak tahu, ya. Walaupun sebagian jin mungkin akan mengklaim begitu. Dan Anda pernah menginterogasi seekor jin, ya, kuntilanak. Dia bilang, iya, saya punya suami saya genderuwo, kata dia. Apakah kita percaya? Ya nggak bisa langsung dipercaya, benar apa enggak, nggak tahu. Entah genderuwo suaminya itu siapa. Ini bahkan satu keluarga jin ketika itu. Bayangkan satu keluarga kuntilanak semua.
Ketika itu datang anaknya. Nah, namanya siapa? Anak kuntilanak. Ya, anak ajak ke Islam. Kemudian waktu itu di masjid ada mahasiswa STIS waktu itu. Ya, dia banyak diganggu sama jin. Ya. Sampai kau kontrakan sepi, enggak ada orang. Dia bangun pagi, mau sholat subuh di kamar depan kontrakannya di unit dia, dan di unit situ kan ada kontrakan juga, kayak kos-kosan. Rambut di bawah rambut panjang gitu di bawah pintu. Berarti kan di balik pintu ada palanya kuntilanak gitu ceritanya gitu. Ditakut-takutin gitu loh. Dan dia sering kesurupan kuntilanak. Ketemu anak kesurupan langsung. Padahal enggak ngundang enggak apa. Lalu anak ajak apa nama jinnya itu siapa ya? Waktu itu dia bilang namanya Susan apa siapa gitu namanya. Hah? Bagus namanya, bagus. Iya. Anak ajak Islam itu di Masjid Al-Fatah gitu. Di waktu azan asar, akhirnya kemudian dia bersyahadat. Persis suaranya suara kuntilanak yang nggak bisa ditiru sama makhluk, sama manusia nggak bisa ditiru. Ketawanya itu nggak bisa ditiru. Beda. Ini beneran, ini jin yang ketawa nih. Maka dia berenang masuk Islam. Terus dia keluar. Masuk lagi kemudian ibunya. Ini siapa lagi ini? Gitu. Saya ibunya, saya mau masuk Islam juga, kata dia. Masya Allah, kuntilanak dapat hidayah. Tapi kemudian kata dia, suami saya genderuwo katanya. Serada mau nikah sama siapa? Ala kulli hal ini zauj dan zaujah dari kalangan jin apakah ada? Wallahu alam. Kalaupun mereka mengklaim begitu, kita katakan wallahu alam benar atau enggak. Kalaupun iya itu bukan masalah bagi kita, kita pun enggak diundang ya. Kalaupun enggak ya udah, kita enggak termadaratkan dengan mereka tidak bersuami beristri. Tapi ada cerita, dan ini cerita real, bahwasanya seorang diundang ke nikahannya jin dan masuk ke alamnya. Kemudian terlihat ada ya, kayak manusia nikah gitu. Dan bentuk-bentuk jinnya kemudian walaupun aneh tapi bentuknya kayak manusia dan seterusnya. Tapi pertanyaan anak, orang itu jujur misalnya. Ya. Kira-kira benar enggak itu? Maksudnya benar enggak apa yang dia saksikan? Kita katakan yang dia alami benar. Tapi yang dia saksikan belum tentu benar, itu yang lebih sahih jawabannya. Yang dia alami dari mungkin melihat sesuatu dan sesuatu itu benar, taib. Kita katakan dia jujur. Karena dia mengalaminya, kita nggak tahu. Tapi memastikan bahwasanya itu benar seperti itu terjadi di alam jin, maka kita katakan wallahu alam, belum tentu benar. Dan seterusnya. Iya. Kayak misalnya kalau seseorang melihat di kuburannya fulan gosong, hangus dan seterusnya, kita katakan iya benar gosong, hangus. Tapi kita pastikan bahwasanya dia sedang diazab, itu kita tawakuf. Karena itu udah ranah alam gaib. Kita udahlah, kalau iya ya juga tidak madarat bagi kita ambil ibrah. Kalaupun enggak ya udahlah, kita enggak termadaratkan dengan itu. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Bagaimana kok kalian malah menjadikannya sebagai wali? Wali itu bisa maknanya sebagai teman dekat, bisa maknanya sebagai penolong, bisa maknanya sebagai pihak yang kita merujuk kepadanya kalau kita ada masalah. Wali. Ya. Wa awliya min duni wa hum lakum adu, padahal mereka ini hum di sini kembali ke iblis dan zuriyahnya iblis. Mereka adalah adu, musuh buat kalian. Wa hum lakum adu. Wa hum lakum adu. Kum di sini kembali ke kalian wahai kaum muslimin. Bi'salil zalimin badala. Seburuk-buruk ganti buat orang-orang zalim. Yaitu seburuk-buruk ganti untuk orang-orang yang kafir. Zalim di sini maknanya kafir. Kebanyakan dalam Al-Qur'an zulm, zalim, zalimun, zalimin itu maksudnya kufur, kafir, kufar, itu maksudnya. Di Al-Qur'an kebanyakan seperti itu. Ya. Adapun di hadis maka ada posibilitas zalim dalam artian kafir atau dalam artian wadi'us syai' fi ghairi mawdi'ih, kezaliman. Tapi dalam Al-Quran rata-rata kezaliman yang maksud adalah kekufuran. Rata-rata begitu. Antum perhatikan aja. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Zalimun di sini kafirun. Ya, dan seterusnya.
Wallahu ta'ala alam. Ini kayaknya tafsir Al-Kahfi kayak panjang kalau misalnya kita terusin. Nanti diedit 50 ayat 50 aja ya. Ayat 50 aja insyaallah. Diedit lagi nanti ayat 50. 51 belum. 51 insyaallah pada waktu mendatang. Biiznillah taala. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.